ujian itu, cobaan itu. Di surga nanti baru gak ada cobaan. Kemudian berikutnya, kemana tadi Bu? Sedangkan amal ya. Ya, kamu kasih Pak ya. Sedangkan amal badania, engkaulah yang menghadiahkan kepada Allah agar engkau bisa sampai kepadanya. Tengok itu kan. Amal badania kita ini sholat, zikir, puasa, itu kita hadiahkan kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah. Kalau amal kita itu cacat, rusak, itu Allah balik, Allah campakkan ke muka kita. Itu dalam suatu riwayat. Kalau amal sholat kita banyak cacatnya, banyak rusaknya, itu dicampakkan ke muka kita, nggak ada artinya. Sholat banyak nggak khusyuknya, banyak lalainya, bacaan masih berseleman, hati masih banyak dosa, itu dicampakkan ke muka kita. Itu dalam satu riwayat. Kepada sang raja yang maha mulia, masa kita mempersembahkan amal ibadah kita yang banyak rusaknya? Sanggup kita? Sama gubernur aja kita. Iya kan? Coba bayangkan itu Pak, Masya Allah. Ya, tengok, amal ibadah kita sembahkan. Sedangkan ma'rifatullah itu karunia Allah, atau anugerah Allah. Kan jauh beda kan dengan amal yang kita sembahkan, yang kita hadiahkan, ya, dengan karunia yang Allah berikan. Kan jauh beda kan. Kemudian berikutnya, besar sekali perbedaan. Kata Imam, tolong perhatikan. Besar sekali perbedaan antara amal yang cacat. Tengok, amal kita belum sempurna, sama sekali belum sempurna, banyak cacatnya. Coba, besar sekali perbedaan amal yang cacat serta hal-hal jelek yang engkau hadiahkan dan mutiara ma'rifah ilahi serta ilmu dari sisi Allah yang dianugerahkan kepadamu. Jauh sekali bedanya. Itulah maha pengasihnya Allah, maha pemurahnya Allah. Ya, yang banyak cacatnya pun masih dia terima. Coba amal ibadah kita ditolak semuanya, coba jadi apa kita? Itu pun kadang kita sombong, merasa hebat, ya, merasa mulia, merasa pantas masuk surga. Alhamdulillah, jangan. Ya. Makanya saya kalau berdoa itu saya bertawasul, sunnah bertawasul. Saya nggak sanggup kalau nggak bertawasul. Karena apa? Karena amal saya itu banyak cacatnya, banyak rusaknya, saya banyak dosa. Saya nggak sanggup. Ya, saya minta tolong sama Nabi, sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena Nabi itu yang maksum, nggak ada dosa. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu orang itu wali kutub, wali Allah. Mereka yang makbul itu doanya, pertolongannya. Makanya selalu saya berdoa, ya Allah, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolong ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Insya Allah makbul doa itu. Karena apa? Karena bantuan Nabi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tolong amalkan itu. Apalagi saya sebagai imam, aduh ampun kali, sangat sanggup saya. Ya. Minta tolong lah. Sedangkan amal saya ini saya nggak tahu neraka atau surga. Ya. Sul khotimah atau husnul khotimah nih saya. Ya. Tapi jangan pula nanti bapak-bapak takut jadi imam, jangan ya. Ini hanya untuk saya aja mungkin ya. Jangan. Nah. Jadi tolong diperhatikan, ya, tolong disadari. Jangan menyombongkan amal ibadah kita. Ya. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang Bu? Misalnya musibah yang menjadi beban nafsu dan yang menyedihkan seperti kefakiran, kemiskinan, kehinaan, penganiayaan dari makhluk serta segala sesuatu yang tidak disenangi nafsu. Itu nafsu nggak suka. Ya, miskin nafsu nggak suka, dihina nafsu nggak suka, dizolimi makhluk nafsu nggak suka. Itulah beban nafsu.
itu yang membuat hati kita itu bersih dan bening. Apa yang nafsu nggak suka, itu yang membuat hati kita itu bersih dan bening. Itu yang membuat hati kita itu bisa dekat kepada Allah, mengenal Allah. Itu yang membuat pintu ma'rifat terbuka dalam hati kita, sehingga Allah menganugerahkannya ma'rifatullah dalam hati kita. Apa yang tidak disukai oleh nafsu, seperti dizalimi orang, disakiti orang, sakit, itu nafsu nggak suka. Makanya harus sabar ketika kena musibah sakit, ya musibah apapun, karena itulah pintu ma'rifatullah untuk bisa dekat kepada Allah, untuk bisa mengenal Allah. Ya ulama-ulama dulu seperti itu, para sufi seperti Malik bin Dinar, pernah dengar kan? Kemudian Ibrahim bin Adham, pernah dengar kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Malik bin Dinar itu ahli maksiat itu. Ahli maksiat Malik bin Dinar. Fudail bin Iyad, pernah dengar kan? Itu ulama-ulama terkenal. Ya. Dan itu mereka dulu juga menderita sakit agar mereka bisa dekat dan mengenal Allah. Kemudian berikutnya, jadi semua perkara yang menimpamu merupakan nikmat besar dan anugerah berharga yang menunjukkan kekuatan kebenaranmu, kepercayaan atau keyakinan kepada Allah. Karena kuatnya ma'rifah dipengaruhi oleh kuatnya kebenaran. Perkara yang menimpamu merupakan nikmat besar. Musibah yang menimpa kita itu sungguhnya nikmat yang luar biasa. Coba sadarkan ke dalam hati seperti itu agar kita bisa bersabar. Kalau enggak, kita nggak akan bisa bersabar. Karena kita digoda setan, jin untuk tidak bersabar. Jadi kondisikan hati kita, oleh nikmat yang paling besar ketika aku dapat sakit. Ya, nggak mungkin kita sakit selamanya sampai mati, ya kan? Ada siang, ada malam, ya kan? Ada panas, ada hujan, betul kan? Ada sakit pasti ada sehat. Nggak mungkin Allah zolim kepada hambanya. Kan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kesadaran akan hal itu membuat kita bisa bersabar. Coba tolong sadarkan dalam hati, itu manajemen hatinya. Kalau hati atau pikiran kita terfokus kepada kaki yang sakit, yakinlah nggak akan sembuh-sembuh, makin banyak dosa, makin stres kita. Ya kayak jemaah saya itu, hati akal pikirannya hanya terfokus pada kaki yang sakit, kepada jin yang menempel dalam tubuhnya. Nangis-nangis dia telepon, tolong Ustaz, jin ini nggak keluar Ustaz, tolong. Begitu diruqyah sembuh, sholatnya tak kayak mana. Kadang kesel juga, giliran sakit minta tolong. Nggak boleh seperti itu. Ini pelajaran buat bapak, buat kita ya. Ya kadang geram juga saya. Giliran sakit diganggu jin, disantet. Kemarin juga datang disantet dia, merengek-rengek minta dikeluarkan. Giliran sembuh, sholatnya berantakan. Kan geram juga nih. Gara aja masa di ruqyah. Ya kan Bu? Biar sampai ini dia. Biar sampai betul-betul tobat kali. Kalau udah dia lemah, dia terpuruk, dia tobat kali, baru disembuhkan. Baru dia sadar. Aduh, hampir aku mati dibuat jin setan ini, disantet ini. Ketika di ruqyah ada jalan-jalan di sininya, di punggungnya. Kayak jalan Ustaz, ada kayak jalan-jalan Ustaz. Kayak mana Ustaz? Aduh Ustaz. Bergerak-gerak dalam punggungnya, dalam tubuhnya itu, dalam perutnya, jalan-jalan gitu ketika di ruqyah. Itu adalah ciri-ciri orang disantet salah satunya. Dibacakan Yasin menggelepar dia. Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Panas. Giliran sembuh, salatnya berantakan. Gerem pula nih orang. Enggak boleh marah sama. Maaf ya Bu ya. Biar gak emosi sedikit juga, gitu. Kadang-kadang cuma seperti itu. Ustaz nggak boleh marah, sabar ya Allah, sabar ya Allah. Baru tentang sabar tadi, Ustaznya nggak konsekuen ini.
boleh. Nabi aja lihat kemungkaran emosinya kan, boleh lah kita, boleh kan Bu? Kan kemungkaran itu kan, dia ibadahnya macam mana, kan boleh emosi kan? Ya boleh lah, nggak apa-apa ya, dalam kemungkaran ya. Kalau nggak sholat, nggak sholat ya kan kemungkaran ya. Sholat lu berantakan, Berikutnya Bu, kayak mana tadi? Jika Allah berkehendak itu ya, tolong perhatikan. Jika Allah berkehendak untuk mendekatkan yang jauh antara dia dan hambanya, dia akan memberikan musibah kepadanya. Tengok ini kan. Dan jika musibah itu telah mereda, barulah dia layak dekat kepada Allah. Jika Allah memberikan musibah kepada seorang hamba, maka Allah ingin agar dia mengenalnya. Tengok itu kan. Jadi ciri-ciri Allah ingin mengenal kita, diberikan musibah. Nikmat enggak itu musibah itu? Takut ibu dia bilang nikmat. Nanti aku pulang dari sini dapat musibah pulang nanti. Jangan, ya Allah. Jangan takut Bu. Jangan takut ya Bu ya. Insya Allah Ustaz, gitu jawabannya. Tapi juga dengan menantang. Ya, nggak takut kami. Pulang dari sini kena asam uratnya. Nggak bercanda ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Kemudian berikutnya, yang mana Bu? Jika kita ingin ini tidak terjadi, Allah ingin menunjukkan sifat maha perkasanya agar kita dekat dengan Allah. Jika Allah dengan sifatnya yang maha perkasa memberikan musibah agar terasa ringan beban yang kita terima, maka timbulkan, ini manajemen hatinya, tolong perhatikan. Agar terasa ringan beban yang kita terima, maka timbulkan kesadaran dalam hati bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah nggak pernah menzalimi hambanya, kita aja menzalimi Allah, ya kan? La ilaha illallah. Kemudian berikutnya, dalam perjalanan menuju kepada Allah, seorang salik harus memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat. Tengok, sehingga ia bisa sampai kepada Allah. Di sisi lain, seorang salik menuntut juga untuk bermujahadah dalam waktu yang lama. Bu, ini tambahan dari saya. Ini sampai sekarang saya amalkan. Alhamdulillah sangat efektif. Ini manajemen hatinya. Ini salah satu cara yang lain manajemen hatinya, kita bisa bersabar. Saya kalau kena musibah, ya, langsung hati saya ingatkan ke Kiai Haji Khalil Bangkalan, pernah dengar? Kiai Haji Khalil Bangkalan, pernah dengar? Itu sebagian orang mengatakan dia itu wali Allah, ya, itu orang Bangkalan Madura, tempat saya mondok di Madura sana. Ya, itu karomahnya banyak. Dia tuh mengenal Allah, sangat dekat kepada Allah, pesantrennya ada. Nah, jadi ketika saya dapat musibah, saya ingatkan hati saya ke Khalil Bangkalan. Dia tuh banyak karomahnya, orang hebat, wali Allah. Nah, kalau dia itu kena musibah, dia bisa bersabar. Jadi hati saya bisa bersabar, itu satu. Ini boleh diamalkan. Yang kedua, hati saya kondisikan, saya dimandikan, saya mati, saya dimandikan oleh Bilal jenazah. Saya dikuburkan. Kemudian yang ketiga, hati saya ingat bapak saya yang sudah meninggal ketika dimandikan. Coba tiga itu diamalkan coba. Alhamdulillah, Allah memberikan ketenangan dan kesabaran. Bakalan mati aku ini, bakalan mati. Ngapain aku stres? Ngapain aku menderita? Bakalan mati. Tengok tuh Kiai Khalil itu. Sebagian orang menyebutkan Mbah Khalil. Ya. Tengok tuh Kiai Khalil itu. Dia orang mengenal Allah. Dia tuh bisa bersabar, karomahnya banyak. Aku mau kayak dia. Makanya kondisikan seperti itu sehingga hati kita bisa bersabar. Atau bisa juga cara yang lain, bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Ingat Nabi, ingat Raudhah namanya kan. Kemudian ingat makam Nabi. Makanya di rumah saya cetak tuh dari Google, saya ambil gambar foto, saya bikin besar, ada gambar foto makam Nabi. Ingat tuh Nabi itu sudah meninggal. Tapi pada hakikatnya dia masih hidup, ya kan? Sehingga saya bisa bersabar. Itu bisa diamalkan. Itu tips, salah satu cara untuk kita bisa bersabar. Bakalan mati kok.
Ngapain aku stres, ngapain menderita? Ada anak yang nakal, yang belum taat, aku bakalan mati kok. Ngapain stres? Anak itu kan punya Allah, dia serahkan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada anak, betul? Kita nggak bisa memberikan hati anak, betul? Dan gitu juga. Alhamdulillah Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, dalam hati saya. Itu bisa diamalkan. Berikutnya yang mana Pak, Bu? Maaf, yang mana? Jika Allah ya? Jika Allah, betul. Jika Allah membukakan untuknya satu dari sekian pintu ma'rifah, seperti merasakan kehadiran dan pengawasan Allah, atau menyadari bahwa pelaku ibadah semuanya adalah Allah, dan menyadari dirinya hanyalah objek penampakan perbuatan Allah, maka saat itu ia tidak perlu lagi merasa heran dan bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi. Sementara amal yang dilakukannya baru sedikit, karena tujuan dari semua amal adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tengok kan, begitu besar anugerah Allah, karunia Allah, tapi amal yang kita persembahkan banyak cacatnya. Kan beda antara yang dianugerahkan Allah, dikaruniakan Allah, dengan amal yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi kalau Allah ingin membukakan pintu ma'rifahnya kepada kita, dia nggak lihat-lihat ada ahli maksiat, ya kan? Seperti Ibrahim bin Adam ketika berburu, kan diingatkan sama suara, apakah untuk ini kau diciptakan? Langsung dia bertobat. Dia kan Ibrahim bin Adam, itu wali Allah. Ya, langsung dia bertobat, pergi dia ke Mekah belajar dia. Awalnya dia ahli maksiat. Ya, itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Nggak ada yang bisa mencampuri. Kalau dia ingin memberikan hambanya itu dekat kepadanya, mengenalnya. Kemudian berikutnya, dibukakan pintu ma'rifah adalah bukti bahwa Allah mengasihi dan menyayanginya. Bisa jadi seorang sedikit melakukan amal karena memang ia sedang sakit. Jika orang ini mendapatkan ma'rifah, misalnya dengan mengetahui bahwa sakit baginya lebih baik ketimbang sehat, dan bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, saat itu dia tidak perlu lagi mempertanyakan sedikit amalnya. Tengok. Jadi kalau minta, Bu, jangan minta sembuh. Kalau kita sakit, jangan minta sembuh. Loh, kayak gue kok gitu, Ustaz? Iya. Kalau sakit membuat kita dekat kepada Allah, mengenal Allah, kan sehat itu jadinya, betul? Kalau kita sakit, minta sembuh membuat kita jauh dari Allah, ahli maksiat, kan sakit namanya, betul? Betul kan? Masya Allah, nikmat kali ya Bu ya. Gimana doanya jadinya? Ya Allah, beri aku, boleh juga minta sembuh, tapi hati akal pikiran kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, beri aku kesembuhan dalam penyakitku ini. Hati akal pikiran kita jangan terfokus kepada sembuh kita. Udah, itu yang pertama. Wali-wali Allah, orang-orang soleh, mereka ada yang berdoa tidak minta sembuh. Karena apa? Karena dengannya mereka sakit, mereka semakin dekat dan mengenal Allah. Itu kan sehat itu. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang? Allah membukakan. Allah membukakan untukmu pintu ma'rifah, mengenal Allah, karena Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Memberimu karunia Allah, mendekatimu dan menampakkan sifat-sifat dan asmanya untukmu. Tentu saja, ma'rifah adalah karunia yang lebih besar dan agung untukmu dibanding dengan amalan-amalan lahirmu untuknya. Masya Allah. Hadiah dari seorang budak, walaupun bernilai tinggi, tetap hina dan kecil dibandingkan dengan hadiah dari seorang tuan, walaupun itu sedikit. Hadiah seorang budak manfaatnya hanya akan dirasakan oleh dirinya sendiri, bukan tuannya. Jadi sholat kita itu bukan untuk kebaikan Tuhan, kebaikan Allah. Ibadah kita itu bukan untuk keberuntungan Allah, itu untuk kita. Ya, kembali kepada kita. Jangan beranggapan kalau misalnya kita nggak sholat berhenti Tuhan menjadi Tuhan. Ya, hilang kekuasaan Allah, berkurang kekuasaan Allah. Satu dunia kalau kita nggak sholat, nggak akan turun Allah menjadi Tuhan, nggak akan rugi Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya untuk diri kita dan kembali kepada kita. Tolong pahami. Kalau saja kita akan hal itu, kita akan bersabar untuk tahajud, untuk mengurus masjid. Ini besar kali pahalanya nih. Semoga Allah merahmati dan memberkahi dan meridhai ya mengurus masjid ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya yang terakhir, halaman 3.
Ma'rifat mengenal Allah kepada Allah itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila dia telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka usah engkau hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Sebab ma'rifah itu suatu karunia pemberian langsung dari Allah. Maka ia sekali-sekali tidak bergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Tengok itu. Kita bisa mengenal Allah bukan karena amal ibadah kita. Ya, tolong pahami. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, karena rahmat Allah. Ya, Pak Haji, karena karunia Allah, anugerah Allah. Begitu juga ma'rifah, kita bisa mengenal Allah. Kemudian berikutnya diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi. Aku telah menurunkan musibah kepada seorang hamba, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat, yang justru ujian itu mengandung rahmatku. Sakit itu mengandung rahmat Allah, sakit mengandung rahmat Allah. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tidak sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Dengan musibah itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Bu, tolong perhatikan. Terkadang amal ibadah kita ini, sholat, zikir, puasa, itu nggak mampu untuk membuat kita bisa dekat kepada Allah. Kenapa? Karena banyak cacatnya. Jadi Allah buat kita sakit, dapat musibah, supaya apa? Itu tidak membuat kita bisa dekat dan mengenal Allah. Tolong dipahami, jangan dianggarkan amal kita. Sholat, ibadah, puasa itu terkadang nggak mampu dan belum memenuhi syarat untuk Allah berikan rezeki kepada kita. Jadi Allah berikan kita musibah, dengan musibah itu kita mendapat rezeki. Jangan dianggarkan amal tahajud kita, ibadah kita. Ini kata Al-Imam. Kemudian berikutnya, ada manusia yang ingin ma'rifah mengenal kepada Allah. Segala daya dan upaya dia beramal dipersembahkan kepada Allah dengan harapan agar supaya Allah bersedia berkenalan dan mengenal kepadanya. Ada sebagian manusia yang hanya mempunyai sedikit amal, tetapi Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada hamba itu. Masya Allah, maha mulia Allah. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba itu, walaupun amalnya sedikit. Janganlah amal yang sedikit dianggap heran. Manakah di antara yang dua itu yang lebih mulia dan afdol? Tentu yang ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba yang lebih mulia dan afdol. Ma'rifatullah yang terakhir. Ma'rifatullah mengenal Allah terbagi dua. Yang pertama ma'rifatullah yang umum, yaitu mengetahui dan meyakini bahwa Allah esa, kuasa dan berkehendak dan lain-lain. Ma'rifatullah umum ini didapat dengan belajar dan bertafakur. Inilah ma'rifah yang dimaksud awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal kepada Allah. Yang kedua, ma'rifatullah mengenal Allah yang khusus atau zauq atau rasa, yaitu engkau merasakan bahwa tidak ada yang berbuat melainkan Allah, sehingga engkau tidak merasakan kepahitan dan kesempitan dalam setiap musibah yang sedang dan akan terjadi, dan merasa senang dan bahagia selamanya. Tengok, kita sakit, Allah yang buat. Itu perbuatan Allah pada hakikatnya. Kalau kita sadar, kita akan bisa bersabar. Kalau kita nggak ingat itu, yakin kita akan bisa bersabar. Kemudian berikutnya Anas bin Malik, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, tolong perhatikan Bu, Pak, aku 10 tahun membantu Nabi, tidak pernah Nabi mengatakan kenapa berbuat seperti itu. Hal ini menggambarkan bahwa Nabi sudah merasakan dalam hatinya tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Tengok itu, ya. Jadi ketika Anas bin Malik berbuat kesalahan, nah pada hakikatnya itu adalah ketentuan Allah, takdir Allah dan perbuatan Allah. Baik buruk kan beriman itu kan, rukun iman kan. Takdir baik dan buruk, ya kan beriman kan, percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Kemudian berikutnya yang terakhir, ada hamba yang ditarik oleh Allah agar dekat dan mengenalnya, padahal hamba itu tidak taat kepadanya. Tetapi secara mendadak dengan rahmat Allah dia menariknya sehingga ia dekat dan mengenal Allah. Ulama sufi yang mengalaminya adalah, tengok ini dia ulama-ulama sufi, ya, ulama-ulama terkenal, yaitu Fudail bin Iyad, ahli maksiat, dapat banyak cobaan, ditarik oleh Allah sehingga dia bisa mengenal Allah. Kemudian Malik bin Dinar, Abu Yazid Al-Bustami, Ibrahim bin Adham, sahabat Nabi Umar itu ya, yang bunuh anaknya Umar kan, tengok itu.
tapi dia sudah masuk Islam ya. Kalau orang ini orang Hudal bin Iyas sudah Islam, Malik bin Dinar sudah Islam, Ibrahim bin Adam sudah Islam, tapi mereka ahli maksiat, belum ditarik oleh Allah sehingga mereka dekat kepada Allah. Habis. Jadi kalau hikmahnya Al-Imam mengatakan apabila telah dibukakan untukmu jalan ma'rifah, maka jangan engkau pedulikan amalmu yang sedikit. Tengok Bu. Jadi kalau Allah memberikan kita bisa mengenal Allah, ma'rifatullahnya dalam hati kita, ya Allah nggak melihat-lihat apakah amal kita sedikit atau banyak, cacat atau bagus. Itu kehendak Allah, anugerah Allah. Tapi kita pun jangan kita beranggapan udahlah aku sedikit aja lah beramal, aku nggak usah banyak-banyak ilmu lah, kan nanti Allah kasih ma'rifatullah ke dalam hatiku. Oh, jangan begitu, itu salah pemahamannya. Ya. Kemudian berikutnya hikmahnya, sebab ia tidak menyingkapkannya untukmu, melainkan dialah yang perkenakan dirinya kepadamu. Allah yang perkenakan dirinya kepada kita. Begitu besar rahmatnya, anugerahnya, kemuliaan. Maha mulia Allah, maha sayang Allah kepada hambanya. Bukan kita yang perkenalkan, tapi Allah yang perkenalkan. Cak bayangkan itu. Kemudian sebab ia tidak menyingkapkannya untukmu, melainkan dialah yang perkenalkan dirinya kepadamu. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah lah yang menganugerahkan ma'rifahnya kepadamu. Tengok kan? Allah memberikan ma'rifatullah sehingga kita bisa mengenal Allah. Sedangkan engkau mempersembahkan amal-amal kepadanya. Amal ibadah kita persembahkan kepada Allah. Itu banyak cacatnya. Dan apalah artinya yang engkau persembahkan kepadanya, amal ibadah itu yang banyak cacatnya dibanding dengan apa yang dianugerahkannya kepada yaitu ma'rifatullah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jam 6:35. Mungkin nikmat kali, alhamdulillah, masih banyak Allah. Tidak ada yang perlu diskusikan Pak Haji, Ibu, para ustaz. Tengok ibu dia mukanya senyum-senyum, ceria, bapak pun juga. Tanda hatinya enak, tenang, damai, ya kan? Alhamdulillah, ada yang senyum, ada yang ketawa. Yang kaji hati, ya. Nikmat kali. Ini sampai malam pun tahan ini insyaallah ya Ustaz ya. Tentang hati. Alhamdulillah, anugerah Allah. Jangan sombong ya. Jangan sombong, ini bukan karena kita mengaji. Ini karunia Allah, rahmat Allah. Allah berikan ketenangan, kedamaian ke dalam hati kita. Ya. Ada pertanyaan? Ya, ada Ustaz Pak Haji. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Sakit pun bilang alhamdulillah juga Pak Haji ya. Kaji kita nih Pak Haji ya kan. Nah, sakit pun alhamdulillah juga. Jadi kita mengkondisikan hati kita ya supaya kita bisa bersabar. Dan bilang iya Ustaz aku sakit kali Ustaz. Jangan begitu. Nanti setan masuk, jin nanti menggoda kita. Ini manajemen hatinya. Gimana Pak Haji? Ya. Ada. Ya. Ada. Ya. Terus? Kemana Pak Haji? Tentang susunan saya dengan ya. Kalau dia syariat Allah ada Muhammad syariat. Tapi kalau hakikat Allah Muhammad ada. Sama. Sulit kali pertanyaannya. Kalau syariat Allah ada Muhammad. Kalau syariat Allah Adam baru Muhammad. Ya Muhammad ada karena dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam. Kalau hakikat Allah Muhammad Adam. Maksudnya sebelum jadikan alam ini sudah ada Nur Muhammad. Kalau sebelum alam ini ada, Nur Muhammad sudah ada. Ya. Terus pertanyaannya? Secara saya ini betul, secara hakikat ini betul. Saya belum sampai ke sana kajinya Pak Haji. Maaf Pak Haji ya. Saya takut menjawab dia salah berdosa saya. Maaf Pak Haji ya. Ini saya buka lagi kitab-kitabnya nanti ya. Ini kan ada videonya kan. Nah, nanti saya buka lagi videonya, ada juga pertanyaannya. Maaf Pak Haji ya. Jangan kecil hati ya. Oh ya boleh juga. Alhamdulillah. Ya, ada lagi. Ya. Ada lagi. Ya saya kalau nggak bisa saya bilang nggak bisa ya.
Dan apakah berdosa? Tidak, bahkan saya berpahala. Lebih berdosa kalau saya menjawab asal-asalan. Itulah nafsu itu nggak suka kalau kita bilang nggak tahu, karena kita dianggap bodoh, betul? Itu nafsu itu nggak suka. Nafsu itu sukanya ya kita dianggap itu merasa tahu, merasa hebat, merasa mulia, merasa pintar, merasa menguasai. Itulah nafsu sukanya itu. Nah, gitu. Jadi kalau orang yang belajar al-hikam ini sadar dia. Makanya apa yang disukai nafsu jangan kita buat. Memang berat di hati itu mengatakan tidak tahu, betul. Kita dikira bodoh, kita dikira ustaz yang kurang banyak membaca. Lebih baik begitu, lebih selamat. Allah menyukai kita mendapat pahala. Cukup kita bilang maaf ya Pak ya, saya belum sampai ke sana ilmunya, saya baca lagi kitab. Insya Allah nanti mungkin pertemuan berikutnya akan dijawab. Oke, ada lagi? Belum kita doa. Ya, silakan Pak Haji. Masya Allah. Apa kabar Pak Haji? Sehat ya, walaupun sakit alhamdulillah aja ya, manajemen hati ya. Alhamdulillah senyum. Enak ya cuma senyum alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Iya, ada firman Allah yang mengatakan Iya. Iya, dilarang kita mengikuti hawa nafsu, kata Allah dalam Al-Quran ya. Iya. 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 Dilarang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu indah. Kontradiksi pinter. Pinter kali pertanyaannya. Alhamdulillah. Iya, di satu sisi semoga Allah membalas kebaikan Haji ya. Di satu sisi Allah bilang dilarang kita mengikuti hawa nafsu. Di satu sisi firman Allah mengatakan hawa nafsu itu indah. Hawa nafsu kita ibadah juga pakai nafsu. Zikir juga pakai nafsu. Betul kan? Kalau nggak ada nafsu kita nggak akan bisa beribadah. Kan nafsu kan ada 3. Kata Allah dalam Al-Quran, nafsu, lawama, mutmainah, amarah. Nafsu yang mana yang bagus Pak Haji? Pinter. Udah selesai kajian hikam ini ya, tamat ya. Udah pada pinter-pinter. Nafsu mutmainah yang sudah diridhoi